Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hukum sudah menjadi pengetahuan umum dalam konteks berhukum. Tapi persoalan seriusnya yang kita goreng orang nomor satu, tetapi pribadinya, bukan jabatannya. Karena jabatannya tidak memalsukan, yang memalsukan dugaan kita pribadinya Jokowi. Jadi dia tidaklah pada tempatnya menyuruh Menseknek memberikan surat kuasa atau surat tugas. Surat kuasa belum ada. Dan yang kedua, tidak mengerti istilah surat kuasa substitusi. Kalau mau substitusi, mesti ada tanda tangan basah dari Jokowi mensubstitusikan kepada siapa. Betul sekali. Yang ketiga, kaitannya dengan KTP. Kami Bambang Tri dimintain KTP. Bagaimana dia lagi di penjara? Jauh lagi. Nah, Jokowi orang bebas, bisa kemana bahkan berkuasa, kok tidak kasih KTP-nya? Nah, ini gagasan-gagasan yang apa tuntas gitu. Nah, yang kedua, dalam konteks leverage di dalam persidangan, hakim yang mulia, kita advokat punya kualifikasi sebagai penegak hukum. Mestinya mereka digugat, mereka mewakili juga dengan advokat atau memberi kuasa kepada advokat. Siapa advokat paling top di sini? Jokowi datang di sini, depan sama kita. Ini yang datang pegawai, maaf ya, saya tidak mengenal kalian. Tapi status kontak kalian ini karyawan pegawai. Bagaimana kalian mau berdebat sama kami advokat? Yang ketiga, substansi yang kita duga ini semua orang udah tahu. Dan sudah yang ketiga, karena yang pertama dulu di sini, tapi dinyatakan oleh pengadilan tidak berwenang. Kemudian yang kedua sudah pidana 5 bulan sidang, 30 orang saksi, tidak ada satupun yang melihat ijazah kepada ijazahnya Jokowi. Nah kita minta, ini ada KPU nih. Tentu waktu 2014 dan 2019 Jokowi datang ke KPU tentu membawa ijazah. Saya potong ya. Sebentar dulu, ini logikanya dulu. Kalau nyatakan itu sudah masuk kepada pokok perkara, ya ini sudah baru formil masing-masing pihak baru ya. Kenapa ini saya keluarkan? Karena mereka meremehkan kita, termasuk hakim, nggak berkualifikasi berperkara. Mestinya advokat. Apa nggak mampu nyewa advokat? Kalau kita nggak dibayar, kita bela rakyat. Oleh karena itu, banyak ijazah yang ditunjukkan. Apa? Ya kita minta dari UGM juga ada nih. Mana ijazahnya? Yang aslinya. Kalau anak-anak kita tidak ada ijazah. Nah maksud saya, biar pengadilan ini cepat selesai sesuai dengan adat, singkat, cepat, murah. Tunjukkan aja ijazahnya. Oke, terus tutup kasus itu. Gak usah berlatar. Tapi masalahnya nggak pernah ada. Nanti seminggu depan nggak ada lagi dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu pikiran-pikiran sederhana. Teriakan tambahan. Hidupin. Majelis Hakim yang mulia, mohon izin dalam rangka minggu depan tidak gaduh seperti ini. Alangkah baiknya pertama, karena mereka ini adalah pejabat publik, keterbukaan informasi publik, good governance melekat kepada mereka. Ini juga ramai di media. Kalau mereka tidak baca, itu bukan pejabat publik yang elok kalau dia tidak menonton. Kedua, dalam rangka kontante justisi yang dikatakan oleh Pak tadi, cepat, murah, sederhana, kami juga jadi lebih murah ongkosnya daripada bolak-balik, hanya nil hukum di sini, padahal ini adalah rumahnya. Kami minta agar memahami tentang keributan publik ini adalah mengenai ijazah palsu. Jadi mohon dalam mediasi nanti Jokowi dibawa ijazah palsunya. Kalau nggak itu apa mediasi? Awalnya itu. Jadi jangan buang waktu tadi melanggar asas yang Mahkamah Agung tentukan.
Jadi mohon sekali lagi Majelis Hakim untuk pengunjung sidang jangan dipancing dulu oleh pejabat publik ini yang terikat kepada good governance. Jadi jangan misalkan pengunjung sidang yang ada dalam hukum acara ini dilarang. Mereka bisa ini seperti ini. Dempok ketika sudah memperlihatkan, kami juga sampaikan di sini MPR yang baru tertib dengan rektor, Menseknek, yang lebihnya 7 nggak ada yang bagus, bahkan batal demi hukum. Ada yang PLH yang memberi kuasa, pelaksana harian DPR memberi kuasa kepada pegawai. PLH sendiri tidak mempunyai bobot hukum, tidak mempunyai kualitas hukum. Ini kan wakil rakyat kayak begini gimana? Ini mohon maaf ini tadi yang mungkin yang Profesor ini katakan, kalian nggak kualitatif melawan menghadapi kami. Buktinya kalian mau muncul karena nggak ngerti. Kalau kalian ngerti, kalian pasti nggak mau kalau kuasa seperti ini. Itu. Begini terakhir Majelis Hakim ada gium para ahli hukum bahwa di awal perkara harus dimulai dengan keadilan. Kalau di awal perkara tidak berprinsip keadilan, merujuk keadilan, maka keadilan tidak akan didapatkan. Itu prinsip. Ya, jadi awal hukum acara seperti ini boleh dihadirkan yang tanpa punya kualitas hukum. Nah, itu sudah suatu ketidakadilan. Awal sidang nggak mungkin bisa ditemukan material wahid kebenaran yang sebenar-benarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Takbir itu kalimat suci. Jangan disinggung lagi. Jangan sekali lagi disinggung lagi. Udah. Yang buat kegaduhan, hakim tidak boleh buat kegaduhan. Udah. Yang mulia. Sekarang bagi yang tidak hadir bagaimana? Mendiknas tidak hadir, Menq tidak hadir 2 kali. Nah, apa yang ketiga masih diharapkan lagi? Sampai pemilu. Ya. Ini kan karena bukan belum lengkap menambah kuasanya, dan ini juga belum lengkap kuasanya dan ada. Kan sekali tentang takbir dilarangnya, lempar ini semua nih. Minggu depan tidak datang, Nggak, jangan cuma tinggal, konsekuensinya apa buat dia itu? Konsekuensi buat si Mendiknas itu dan Menq yang tidak hadir melecehkan sidang ini. Ya, kami beri kesempatannya kepada para pihak nanti kan, mereka akan datang ke mereka. Gini, karena gini yang mulia, dengan hormat secara akal sehat, cara-cara gini ini menunda kemenangan kita rakyat. Kalau benar itu udah kalah, mereka ini kalah cuma pakai cara-cara yang begini. Mereka, kalau benar mereka jagoan dan punya benar ada aslinya, tunjukkan. Itu aja yang mulia. Jadi saya minta publik loh, rakyat ini di 2 minggu apa 1 minggu yang mulia? 2 minggu. Tadi bilang seminggu. Ya, coba dengar. Kami dengarnya tadi yang mulia bilang seminggu. Dengar. Ya. Kalem dulu. Ya, yang benar mana? Panggilan lewat pos. Lewat pos itu 9 hari. Enggak, tapi masalahnya yang mulia tadi bilang seminggu. Keliru. Kalau yang mulia ngaku keliru ya nggak apa-apa. Saya nggak ada seminggu karena tahu. Bilang seminggu. Hakim juga dengar. Udah keliru. Udah. Manusiawi, hakim lupa manusiawi. Ya oke, jadi 2 minggu. Kalau 2 minggu tidak hadir lagi, saya tidak sekedar ditinggal. Yang lain kita langsung.
yang lain, tapi jangan cuma itu, ada konsekuensi hukum dong. Kita